Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati ayah bunda kelas 1 sampai kelas 3 wali murid SD Islam Al Azhar 39 Purwokerto. Rekan-rekan guru Islam Al Azhar 39 Purwokerto yang mari kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat, khususnya nikmat sehat. Alhamdulillah di masa pandemik seperti ini keluarga besar Al Azhar 39 Purwokerto, alhamdulillah semuanya insya Allah masih dikaruniai kesehatan semuanya. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut sunnahnya yang istiqomah. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sebagai pimpinan dalam hal ini akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan sekolah kita, yaitu SD Islam Al Azhar 39 Purwokerto, atau profil daripada sekolah kita, di mana Al Azhar 39 Purwokerto merupakan sekolah mitra dari YPI Al Azhar atau Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Jakarta. Artinya ada 3 kategori ya kalau dengan YPI Al Azhar itu. Ada sekolah yang langsung di bawah naungan YPI Al Azhar, ada sekolah cabang YPI Al Azhar, dan ada sekolah mitra atau kerjasama. Nah, Purwokerto, di daerah-daerah kebanyakan itu semua adalah ya sekolah-sekolah yang kerjasama. Seperti Purwokerto, Cilacap, Pati, Semarang, Jogja, dan sebagainya. Nah, SOP-nya pun berbeda dengan yayasan yang langsung, dengan yayasan kerjasama. Artinya, yayasan kerjasama secara aturan kepegawaian dikelola oleh yayasan lokal di sini, sedangkan secara kurikulum mutlak kita mengadopsi kurikulum YPI Al Azhar, itu Bapak Ibu. Itu sekilas profil dari sekolah kita. Jadi bisa dipahami bahwa Al Azhar 39 Purwokerto merupakan mitra daripada YPI Al Azhar, dan di mana YPI Al Azhar lebih dominan dalam ranah kurikulum, yaitu untuk standarisasinya dengan YPI Al Azhar. Gitu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Terus yang kedua, berkaitan dengan kurikulum SD Islam Al Azhar 39 Purwokerto ini, karena tadi sudah awal saya bilang bahwa Al Azhar 39 Purwokerto itu mengadopsi kurikulum YPI Al Azhar, ada 3 muatan Bapak Ibu. Yang pertama adalah muatan kurikulum nasional. Ya. Artinya kita mengadopsi kurikulum nasional, tapi terintegrasi dengan kurikulum-kurikulum yang dari Al Azhar, begitu. Terus yang kedua, kurikulum keagamaan kita yaitu bersumber dari Al Azhar, tentunya. Berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Mungkin kalau SD negeri itu mungkin kurikulum keagamaannya bersumber dari Kementerian Agama ataupun DEPAN, gitu ya. Tapi kalau kami swasta itu punya otonomi sendiri, yaitu kurikulum keagamaan bersumber dari YPI Al Azhar, di mana itu nanti bisa divariasikan gitu. Dan nanti insya Allah akan dijelaskan secara rinci oleh penanggung jawab atau koordinator-koordinator yang akan menjelaskan secara rinci terkait target-target kurikulum keagamaan dan sebagainya.
Selanjutnya Bapak Ibu, berkaitan dengan kondisi pandemik semacam ini, artinya seperti edaran dari Permendikbud bahwa dalam kondisi pandemik semacam ini, memang kita tidak bisa belajar secara tatap muka, gitu. Artinya tatap muka secara langsung. Baik, kalau untuk sebenarnya kalau dari Kemendikbud sendiri ada edaran yang menyatakan bahwa di masa pandemik semacam ini, yaitu pembelajaran bisa daring ataupun luring. Ya. Daring itu dalam jaringan seperti ini, virtual seperti ini, ataupun luring, luar jaringan, bisa homeschooling maksudnya. Cuma dari kebijakan Kabupaten Banyumas atau Bupati atau dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas itu melarang sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan pembelajaran secara luring, artinya tatap muka walaupun mungkin homeschooling tadi ke rumah-rumah anak. Nah itu sampai saat ini dilarang. Jadi kami sekolah memfasilitasi pembelajarannya secara daring. Nah itu semua memang kalau dilihat dari Al-Azhar se-Indonesia hampir mayoritas melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, untuk itu secara konsep kurikulum memang ketuntasannya tidak bisa sepenuh dengan pembelajaran secara normal. Untuk itu himbauan dari PGP ataupun kementerian secara ketuntasan memang dalam kondisi pandemik semacam ini ketuntasan target kurikulum memang tidak harus tercapai, tetapi tetap kita akan memberikan pelayanan-pelayanan yang istilahnya ada skala prioritas gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan kondisi seperti ini kami sekolah sebenarnya ya pinginnya pembelajaran secara normal, tapi dalam kondisi seperti ini kami tetap harus mengikuti anjuran-anjuran dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan YPI Al-Azhar seperti itu. Itu terkait pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring di sini memang kita menggunakan bisa virtual semacam ini atau tatap muka secara virtual. Itu memang juknis, bagian juknis atau petunjuk teknis dari YPI Al-Azhar memang secara virtual seperti ini. Cuma skala jamnya memang terbatas. Artinya pembelajaran misalkan dimulai dari jam 8 paling maksimal sampai jam 10.50 atau jam 11 gitu Bapak Ibu. Nah, karena kemarin-kemarin memang ada masukan-masukan dari beberapa wali murid karena mungkin dari pihak dengan pembelajaran daring anak harus selalu memantau HP, memantau laptop dan sebagainya, maka kami variasikan tidak hanya dengan daring itu tidak hanya dengan video conference semacam ini saja, tapi bisa dilakukan menggunakan YouTube dan sebagainya. Tapi mohon maaf, namanya pembelajaran secara daring seperti ini mungkin masih banyak ataupun jauh dari skala maksimal. Jadi mohon maaf karena itu bisa dimaklumi semuanya. Karena di sekolah-sekolah manapun hampir sama seperti itu. Jadi kami intinya dalam hal pembelajaran daring seperti ini, kami membutuhkan kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua murid. Itu terkait pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Kemudian berkaitan dengan keuangan, Bapak Ibu, administrasi keuangan, di mana di awal tahun itu untuk kelas 2 sampai kelas 6 itu kan ada pembayaran, yaitu pertama adalah uang kegiatan yang sebesar 800.000, terus ada SPP, ada uang komite atau uang jamiah, seperti itu ya Bu ya. Jadi ada 3 hal itu biasanya. Terus ada uang buku beda lagi. Artinya itu secara konsepsi karena itu menunjang pembelajaran dan uang buku memang terpisah dari uang yang tadi. Cuma dari uang kegiatan kami memang bayar full 800, nominalnya kan 800.000 ya Bapak Ibu. Nah itu kami peruntukkan sebenarnya uang kegiatan itu nanti kembalinya ke anak semua Bapak Ibu.
Artinya apa? Uang 800.000 itu kami alokasikan untuk pulsa atau kuota sebesar 50.000 per bulan, Bapak Ibu. Cuma pendistribusiannya itu tidak secara langsung. Pendistribusiannya melalui pembayaran SPP, Bapak Ibu ya. Karena pembayaran SPP mungkin di bulan Juli bayarnya full, tapi di bulan Agustus sudah terpotong, yaitu diambil terpotong 50.000 dari uang pulsa itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Terus begini Bapak Ibu. Berkaitan dengan SPP, memang banyak sekolah-sekolah, bahkan YPI Al-Azhar saja yang pusat memang tidak memberikan, rekomendasi diskon ya. Karena kami istilahnya ada job-job tersendiri. Misalkan uang SPP itu peruntukannya untuk apa? Itu banyak Bapak Ibu. Sehingga itu kami tidak bisa merubah ataupun tidak bisa memberi diskon. Artinya yayasan tidak bisa memberi diskon. Uang SPP itu peruntukannya pertama untuk penggajian guru. Dan guru masuk semua. Artinya kalau di 3 bulan yang lalu, antara dari Maret sampai Juni, itu kan pembelajaran daring, tapi WFH. Guru di rumah, anak di rumah. Nah, di bulan Juli, mulai Juli ini, tidak WFH lagi. Artinya guru di sekolah, murid di rumah. Peruntukan SPP itu untuk penggajian guru. Yang kedua adalah untuk pembinaan atau pelatihan-pelatihan. Kalau di skala normal, kami biasa mengirimkan guru untuk pelatihan-pelatihan, baik di YPI Al-Azhar Pusat, ataupun mungkin kalau di wilayah Jawa Tengah, ataupun namanya Gugus Jatijaya, bisa dikirim ke Semarang dan sebagainya untuk pelatihan-pelatihan guru. Nah itu bersumber dari situ. Nah, ketika di masa pandemik ini pun kita tetap ada pelatihan-pelatihan walaupun sifatnya memang seperti daring seperti ini. Terus yang kedua, kita ada pengawas Bapak Ibu. Pengawas itu ada 2 di sekolah kita, di sekolah Al-Azhar itu, yaitu pengawas dari YPI Al-Azhar dan pengawas dari Dinas Pendidikan. Nah, di pengawas itu juga kalau YPI Al-Azhar pastinya satu kali itu mengawasi dalam rangka sekolah, melihat administrasi sekolah dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Terus selanjutnya peruntukannya yaitu karena maaf bahwa kami itu yayasan kerjasama. Kalau dalam bahasa kami itu ada infak pendidikan. Infak pendidikan itu dialokasikannya nanti ke YPI Al-Azhar. Berapa persentase dari itu? Makanya itu sekilas saya jelaskan itu biar Bapak Ibu paham. Di masa-masa pandemik semacam ini memang kami yayasan atau dari yayasan langsung memang tidak bisa memberikan diskon. Tapi tadi uang kegiatan tadi yang berjumlah 800.000 dan 800.000 itu untuk 1 tahun ya. Itu sampai 5 bulan itu dari Juli sampai Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai November itu diperuntukkan untuk pulsa per anak 50.000. Kami hanya mampu membayar 50.000. Dan nanti ada sisa lagi itu nanti dipergunakan di semester kedua. Karena di semester kedua nanti bisa kemungkinan normal gitu Bapak Ibu. Jadi kami persiapkan itu untuk kegiatan-kegiatan secara tatap muka secara normal. Sehingga kembali barangkali nun sewu berkaitan dengan keuangan banyak Bapak Ibu yang mungkin saya sampaikan juga terkait pembelajaran kami. Intinya dari sekolah persiapannya ya untuk semester ini, semester 1 ini memang instruksi dari dinas ataupun dari IPI masih pembelajaran jarak jauh secara daring seperti ini. Tapi bisa kemungkinan nanti di bulan-bulan Januari
ataupun masuk semester 2 mungkin bisa pembelajaran secara tatap muka. Nah, tetap secara tatap muka new normal pun nanti ada panduan-panduannya, begitu Bapak Ibu. Panduan-panduannya berupa apa? Di mana kelompok pembelajaran hanya dibatasi maksimal mungkin bisa 15 anak. Gitu. Nah, nanti kami pun akan mempersiapkan istilahnya apa namanya jadwal yang istilahnya nanti bergilir begitu, seperti itu. Jadi tidak bisa full. Terus protokol kesehatan itu memang kami harus diperketat begitu Bapak Ibu. Karena ini anak menyangkut anak, jadi jangan sampai di sekolah itu jangan sampai sekolah kita khususnya Al-Azhar itu jangan sampai jadi klaster COVID. Naudzubillah, jangan sampai gitu. Intinya nanti kalau memang sudah diizinkan oleh pemerintah bahwa sekolah sudah mulai tatap muka, makanya pastinya tatap muka secara normal, tapi tidak normal yang seperti dulu-dulu, tapi pastinya tatap muka secara new normal. Nah, itu nanti kami akan prioritas melaksanakan harus disampaikan ke anak-anak nanti ketika tatap muka untuk bisa lebih hati-hati dan sebagainya. Gitu. Barangkali itu terkait dengan hal-hal yang bisa saya sampaikan dengan ini. Nanti Bapak Ibu jika masih istilahnya ada yang kurang paham, kurang ini, bisa datang ke sekolah. Kami terbuka artinya ruangan saya, silakan saja kami dari hari Senin sampai hari Jumat full di sekolah, artinya bisa dari jam 7, dari jam setengah 8 sampai jam setengah 3 kami berada di sekolah. Jika Bapak Ibu ada hal-hal yang kurang berkenan dan sebagainya, bisa datang ke kami, kita diskusi, kita sharing. Ini seperti itu, kami terbuka, kami akan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin baik bagi Bapak Ibu ataupun untuk anak-anak Bapak Ibu sekalian. Terakhir, saya berikan informasi khusus untuk anak-anak kelas 1, di mana insya Allah nanti ini adalah program dari Dinas Kesehatan, khususnya Dinas Kesehatan di wilayah Kecamatan Batu Raden, yaitu Puskesmas. Insya Allah di hari Rabu tanggal 19 Agustus akan ada BIAS. BIAS itu adalah bulan imunisasi anak sekolah. Dan ini semua se-Kabupaten Banyumas, cuma jadwalnya yang berbeda-beda. Nah, di Al-Azhar nanti ada program BIAS, yaitu bulan imunisasi anak sekolah, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus. Jadi nanti, ini himbauan dari Dinas Kesehatan bahwa walaupun di masa-masa pandemik semacam ini, tetap imunisasi, khususnya imunisasi DT, ya untuk di kelas 1 imunisasi DT, itu harus tetap dijalankan. Di antaranya adalah untuk menguatkan imunitas anak, seperti itu. Ini nun sewu bukan kaitan dengan apa ya imunisasi COVID, tapi ini imunisasi DT yaitu terkait campak. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini himbauan dari Dinas Kesehatan khususnya wilayah Puskesmas Batu Raden, insya Allah tanggal 19 Agustus kita akan melaksanakan imunisasi BIAS. Dan teknisnya pelaksanaannya adalah di sekolah. Cuma nanti kami akan membuat edaran, yaitu paling tidak semua datang ya, maksudnya tidak berbarengan datang, karena kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Yaitu nanti kita akan bergilir, misalkan 6 kelompok dulu, 6 kelompok. Cuma saya pesan ke ayah bunda semuanya, bagi ayah bunda, karena ini nun sewu, anak-anak itu kan, khususnya anak-anak kelas 1 itu kan belum pernah masuk ke sekolah ya. Dari awal itu belum pernah masuk ke sekolah. Dan ini tiba-tiba nun sewu masuk ke sekolah, tiba-tiba langsung diimunisasi atau bahasanya disuntik begitu. Buk ada hal-hal psikologis yang ini, jadi mohon nanti untuk bimbingan dari orang tua murid supaya untuk ditenangkan dan sebagainya. Gitu. Begitu Bapak Ibu, hal-hal yang bisa saya sampaikan. Jika kurang istilahnya kurang berkenan dan sebagainya, bisa istilahnya langsung ketemu dengan saya. Kami terbuka untuk Bapak Ibu semuanya. Paling itu saja
yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.